Sebenarnya orang-orang Kristen sekarang itu menempatkan Tuhan itu masih sungguh-sungguh nggak sebenarnya ya. Soalnya ada juga yang kita dengar bilang begini, yang penting hidup itu harus seimbang. Ya kan, hidup seimbang katanya. Jadi kamu melakukan hal-hal duniawi, oke, tapi lakukan juga hal-hal rohani. Jadi seolah-olah kan 50-50 tuh. Ya kan, ada kan yang kayak gitu, pernah dengar nggak? Ya kan, hidup tuh seimbang itu, jangan rohani aja gitu. Ya kan, kalau rohani aja udah kayak orang majus gitu. Ya kan, makanya mereka bilang nggak apa-apa kok, hidup itu ya seimbang aja. Yang penting nggak dosa, pikirannya kan nggak dosa. Tapi bagaimana orang itu tahu kalau dia nggak dosa, sementara dia nggak tahu firman gitu. Justru firman tuh yang mengenalkan kita perbedaan antara mana kehendak Tuhan, mana yang dosa kan. Tapi orang udah berprinsip pakai itu, kayaknya kelihatan rohani ya. Kita tuh hidup jangan rohani melulu gitu kan. Kita tetap aja hidup seperti biasa-biasa gitu. Biasa-biasa hidupnya, ya kan. Yang penting kita ke gereja, ya kan. Yang penting kita pelayanan, kalau kita memang ada bagian dalam pelayanan gitu, ya kan. Kerja juga ya cari duit aja sebanyak-banyaknya gitu. Yang penting jangan lupa gereja gitu kan, banyak yang kayak gitu ya pikiran gitu. Iya, jangan lupa pelayanan gitu. Kedengaran sih kayaknya rohani yang gitu-gituan ya. Tapi sebenarnya Tuhan itu menuntut kita nggak cuma sebatas itu, tau nggak? Iya kan? Tuhan tuh menuntut kita tuh sepenuhnya loh. Dia nggak menuntut sebagian waktu kita. Sadar nggak? Iya kan? Tuhan tuh nggak menuntut sebagian dari waktu kita, tapi seluruh, bahkan seluruh hidup kita, ya kan? Berarti, berarti misalnya kalau orang, berarti itu orang Kristen harus pelayanan full gitu maksudnya, atau apa? Kita ini kan hidup di dalam dunia. Nah sebenarnya apapun yang kita lakukan, sejauh itu tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu tidak apa-apa. Itu masalahnya sekarang, kalau kita berpendapat segala sesuatu bisa kita lakukan, ya kan, yang duniawi itu, asalkan kita juga seimbangkan dengan kegiatan-kegiatan rohani. Ini kan bisa salah kaprah ya. Orang kan bisa tanpa disadari dia sudah masuk kepada pergaulan yang menyimpang. Ingat kan firman Tuhan kan bilang pergaulan yang buruk itu meniadakan kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita membagi waktu, ini kan kesannya orang membagi waktu kan jadi 50-50 kan. 50% dunia ini urusan Tuhan kan. Tuhan tuh menuntut kita tuh sepenuhnya loh, nggak minta kita tuh sebagian gitu loh. Coba kita lihat ada firmannya loh itu, ya kan. Kita ingat gak firman Tuhan yang bilang persembahkanlah persembahan yang kudus, ya kan? Ya. Ingat gak itu? Ada firman Tuhan. Lupa ya. Coba kita lihat firmannya. Jadi persembahkanlah tubuhmu, ya kan, sebagai persembahan yang kudus, ya kan. Kita cari ayatnya nih. Nah, ini ada di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 itu bilang begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalimat ini kan mengatakan bukan sebagian daripada tubuhmu atau kehidupanmu, ya kan? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, tidak mengatakan sebagian, tetapi persembahkan tubuh artinya keseluruhan. Ini bahasa ini kan maksudnya itu kehidupan kita, karena yang melakukan aktivitas kehidupan itu kan tubuh kita. Maka disebutkan persembahkanlah tubuhmu, bukan berarti tubuh kita daging ini kita mempersembahkan kemana gitu, ke mesbah gitu, nggak begitu maksudnya kan. Maksudnya itulah kehidupan kita itu kita
sepenuhnya itu diaplikasikan Firman Tuhan. sesuai dengan maksud dan tujuan firman Tuhan. Hmm. Jadi kalau kalimat seperti ini mengatakan seperti itu, artinya kan kita dituntut hiduplah di bumi, ya kan, seperti di sorga. Di dalam doa Bapa kami juga dikatakan begitu. Kita bisa-bisanya bilang loh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita ngomong ke Tuhan begitu. Ya. Tapi kita di bumi, hidupnya seperti di bumi, di sorga pun mau seperti di bumi. Konek gak? Enggak. Dengar ya. Yesus mengajarkan kita berdoa kan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu kita minta kepada siapa seperti itu? Tuhan. Kepada Tuhan kan, kita minta Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya. Terus hidup kita, jadilah hidupku di bumi, di sorga pun seperti di bumi. Ya. Kalau kita berani-beraninya minta Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, harusnya kita melakukan hal yang sama. Jadi kita hidup di bumi seperti di sorga. Kalau hidup seperti di sorga berarti kita melakukan firman Tuhan. Mana ada di sorga kita kongko-kongko di mall berjam-jam gitu. Orang kan kadang anggap ayat tadi itu kan orang suka konteksnya mikirnya berkat gitu. Iya, justru itu kan. Sebenarnya firman Tuhan itu yang utama di dalam hidup seseorang itu adalah ketaatan. Ya. Bukan soal berkat. Berkat itu sudah disediakan Tuhan. Tanpa kita minta pun kita diberikan berkat. Hanya kan masalahnya kadang-kadang kan manusia serakah, tidak mensyukur yang sudah ada, menuntut lebih. Kamu lihat nggak matahari itu? Emang diberikan hanya kepada orang Kristen? Ya. Orang nggak percaya pun diberikan. Itulah kemurahan Tuhan. Waktu Adam diciptakan Tuhan, itu tuh terlebih dahulu diciptakan pohon buah-buahan supaya ketika Adam ada langsung bisa punya makanan. Ya. Itu artinya Tuhan sangat memperhatikan hidup manusia. Tahu manusia itu kalau nggak makan bahaya. Kan gitu, makanya diciptakanlah dulu makanan, baru diciptakan manusianya. Nah sekarang kita ini sok-sok pintar gitu, ya kan? Kita tuh punya pikiran ini, oh kalau saya nggak begini nanti saya nggak makan. Kalau saya nggak begini saya nggak punya nafkah. Akhirnya kehidupan kita lebih condong mengejar dunia. Kenapa? Ketakutan itu, kekhawatiran itu. Makanya firman Tuhan bilang kan, oleh karena kekayaan beberapa orang telah disesatkan. Ya. Jadi mengejar kekayaan itu aja kan bagi Tuhan itu kan cinta uang akar segala kejahatan. Jadi ketika dikatakan cinta uang akar segala kejahatan, disambung juga dengan kata-kata oleh karena memburu uang lah, ya kan, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Kan seperti itu. Nah, Ya. kalau kita mau kaitkan lebih jauh lagi, di dalam Matius 22 ayat 14, di sana kan dibilang begitu. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini kalimat Yesus yang diucapkan ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang sorga. Ya. Siapa yang layak berada dalam kerajaan sorga? Ada banyak orang yang dipanggil untuk masuk dalam kerajaan sorga, tapi banyak juga orang yang batu. Bahkan ada yang bebal, ya kan? Cuma senang di KTP-nya tertulis Kristen, cuma senang dia ada di gereja, tetapi di luar itu dia tidak melakukan sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan. Banyak kan begitu. Ya. Kelihatan rohani pada saat hari Minggu, waktu dia ada di gereja, waktu dia ada dalam pelayanan, tetapi selepas itu dalam kehidupan sehari-hari dia tidak memikirkan bahwa setiap langkah, pikiran, tindakan dia itu harus seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan bilang tadi, dia menuntut kita, ya kan, persembahkanlah tubuhmu. Karena kan orang agama di Kristen itu bukan ritual aja ya. Ya, kita ini di dalam kekristenan kan bukan belajar agama. Ya. Yesus datang, Yesus hadir di dalam dunia ini bukan bertujuan mendirikan agama, tapi memberi jalan kepada manusia untuk beroleh keselamatan. Kenapa keselamatan? Karena kalau tanpa adanya keselamatan itu, manusia pasti neraka. Nah, waktu Yesus belum hadir, manusia ini kan terancam. Setiap orang itu masuk neraka.
karena tidak ada jalan keluar. Ya. Nah, Yesus hadir ke dalam dunia ini memberi jalan. Makanya Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Engkau mendapati jalanku, maksudnya kan, kalau engkau mendapati atau menerima jalan yang kutunjukkan, maka engkau akan mengenal kebenaran. Maka ketika engkau mengenal kebenaran, engkau akan hidup. Bukan sebentar, hidup selama-lamanya. Nah, kenapa juga kita lebih senang atau lebih rela, lebih ikhlas membuang-buang waktu kita itu untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Contohnya misalnya, kalau kamu di mall kok kamu betah lama-lama, ya kan? Kamu ngiter-ngiter kongko-kongko tuh kamu betah lama-lama. Kalau di gereja pendeta khotbah agak kelamaan aja kamu mulai gelisah, ya kan? Ngantuk tidur, ya kan? Ini kan sesuatu yang gak beres gitu loh. Yang ditawarkan Yesus itu hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Di dunia ini hidup sementara, ujungnya neraka. Betul kan? Orang yang hidup di dalam dunia ini sementara dan ujungnya neraka. Kecuali dia menerima Yesus. Maka dikatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ada banyak orang mendengar hari-hari ini mengenai keselamatan yang diberikan oleh Yesus secara cuma-cuma. Benar kan? YouTube begitu gampang orang mengakses. Ya kan? Asal punya akses internet. Bahkan kalau orang yang nggak ngerti bahasanya, itu tinggal aktifkan tombol di video YouTube itu kan, yang namanya CC itu kan. Ya. Diklik itu langsung keluar bahasa sesuai yang kita mau. Saya misalkan nonton videonya Joel Osteen. Itu kan bahasa Inggris. Nah, saya pengen ngerti apa yang diomong, tinggal klik aja tombol CC itu yang di YouTube itu ada kan, langsung ada teks bahasa Indonesia di situ. Ya. Jadi saya tahu dia ngomong walaupun akurasinya kurang, tapi tetap kita bisa ngerti poin-poinnya. Artinya tidak ada lagi halangan yang terlalu berarti untuk orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tetapi kenapa? Ya kan, sudah sebegitu luasnya, sebegitu mudahnya orang mengakses tentang berita ini, tetap saja ya kan, masih ada juga yang tereliminasi. Maka dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih ini apa? Ya orang yang memberi hatinya sungguh-sungguh untuk Tuhan, yang hidupnya seperti tadi dipersembahkan sepenuhnya sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang mulia. Ya. Kan itu kan. Makanya di dalam Lukas 8 ya, 18 kalau saya, Lukas 18 ayat 8, di situ Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus menanyakan kayak begini loh. Bayangkan, berarti kan begitu langkahnya iman itu. Ya, benar. Ya kan? Ada banyak orang Kristen menyangka kalau iman itu adalah saya mengucapkan, saya percaya Yesus Tuhan, itu iman katanya. Ada juga yang bilang saya merasa saya yakin, ya, nggak benar kayak begitu. Iman yang benar itu ketika engkau melakukan firman Tuhan. Tanpa melakukan firman Tuhan, engkau tidak bisa dikatakan orang yang memiliki iman. Hanya orang yang memiliki iman yang mau melakukan firman Tuhan. Kalau cuma sekedar berucap, saya percaya Yesus itu Tuhan. Kamu tahu nggak? Setan-setan pun percaya. Bahkan mereka itu bukan cuma percaya, mereka gemetar. Mereka juga tahu firman lagi. Iya, Tapi nggak mencoba melakukan. Tuhan Yesus aja pakai firman Tuhan loh Ibu. Ya, hanya bedanya mereka tidak melakukan, mereka itu pembangkang. Nah, apa bedanya dengan manusia yang mengatakan atau dia menghafal banyak firman, tidak dilakukannya? Dia hanya mengucapkan saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia hanya merasa bahwa saya punya iman. Merasa loh. Merasa itu tidak tentu orang itu betul-betul pelaku firman. Kan cuma merasa. Kan misalnya contoh, dia merasa wah saya kalau lewat gang itu berani walaupun ada anjing galak. Merasa, coba lewat beneran, belum tentu kan. Nah, kecuali dia sudah lewat, baru dia teriak dari seberang, gue berani tuh lewat sini. Nah, itu terbukti ia punya iman. Gitu. Jadi hati-hati orang yang hanya merasa-merasa punya iman, yang menganggap kalau mengucapkan saya percaya Yesus itu udah cukup. Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya ada kewaspadaan dari diri kita. Jangan sampai kita terkecoh. Dunia ini penuh tipu muslihat. Dunia punya tipu daya. Banyak tipu daya yang iblis lakukan.
Dan iblis kalau melakukan tipu daya itu, dia tentu saja nggak melakukan dengan yang bikin orang enak. Iya. Ya kan? Dia melakukannya dengan membuat orang itu nyaman, dengan membuat orang itu menarik. Ya. Begitu kamu tertarik dengan sesuatu hal, ya kan, kemudian kamu menghabiskan waktu begitu banyak untuk itu, mau nggak mau, karena waktu kamu sudah terkuras untuk sesuatu hal itu, kamu juga bisa melupakan Tuhan. Sudah tidak berdoa, sudah tidak baca firman Tuhan, apalagi merenungkan. Karena kita kalau mau dekat dengan Tuhan, kita membutuhkan waktu yang berkualitas. Nggak bisa kita cuma sekadar punya waktu, harus waktu yang berkualitas. Itu makanya dikatakan secara rohani, kita katakan itu intim dengan Tuhan. Artinya kita menyediakan sungguh-sungguh waktu itu, supaya kita bisa membaca firman-Nya, merenungkannya, ya kan, dan kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Jadi nggak main-main loh. Kalau kita masih berasumsi atau kita masih berpedoman, berpendapat bahwa yang penting seimbang hidup itu, ya kan? Ya kan, kita melakukan aktivitas kita yang kita sukai, ya silakan lah. Yang penting kamu jangan lupa ke gereja. Banyak yang kayak gitu, Iya. ya kan? Jadi dia itu mau Tuhan dengan ke gereja, dengan pelayanan. Padahal kalau mau jujur, saya juga banyak dengar orang tuh motivasi pelayanan karena memang dibayar ya, cari uang jadinya. Iya. Itu karena ada persembahan kasih, semangat gitu. Wah, kalau saya nggak pelayanan, saya nggak ada tambahan nih. Iya. Nah, ini kan udah motivasi yang salah gitu. Melayani karena dibayar gitu. Jadi itu pun perlu diuji ya, kita punya niat melayani itu. Artinya apa? Dari ngobrol-ngobrol ini, kita harus sadari yang Tuhan mau dalam hidup setiap orang itu adalah keseluruhan hidupnya. Jadi kita jangan coba-coba berbagi. Tuhan mau kita seutuhnya, bukan separuh jiwa kita, Iya. seutuhnya. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia berkorban habis-habisan, dia memberikan nyawanya. Ya kita juga memberi nyawa kita untuk Yesus, kuasai, dipimpin, dibimbing. Jangan kita hanya sungguh-sungguh berhadapan dengan Tuhan ketika kita sedang membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Kalau dalam keadaan baik-baik, kita merasa kayaknya buat saya bisa. Malah ada orang yang jahat juga tuh ngomongnya, ya jangan apa-apa Tuhan dong, segala yang kita bisa. Ada loh, ya kan, apa yang kita mampu kerjakan kita mampukan gitu. Itu. Justru walaupun kita udah tahu kita bisa, udah jago, tetap harus ngandelin Tuhan juga. Itu yang benar, karena firman Tuhan kan yang bilang, jangan kau mengandalkan dirimu, terkutuk orang yang mengandalkan dirinya, kekuatan dirinya kan. Sombongan. Iya makanya, tapi kan ada di masyarakat yang punya pendapat seperti itu, yang mereka pikir jangan sedikit-sedikit Tuhan lah, ya kan? Iya, jadi ini yang kita perlu Kenapa renungkan. kayak rugi banget gitu, apa dikit-dikit Tuhan. Ya, karena kan mungkin karena belum tune in, jadi merasa dibatasi gitu, ya kan? Seolah-olah firman Tuhan itu membatasi gerak-gerik. Karena kita ini dagingnya kan dosa, jadi segala yang dosa itu kita senangi, karena daging Iya. kita tuh sifatnya dosa. Nah, Tuhan mau merubah kondisi itu, ya kan, membuat kita sukacita, memiliki damai sejahtera dengan tidak melakukan dosa. Bisa apa enggak? Bisa. Malaikat aja bisa, ya kan, mereka tinggal di surga nggak ada dosa, kan Iya. gitu. Tuhan Yesus juga selama tinggal di muka bumi dia bisa menghindari dosa. Apa dia tersiksa? Enggak. Justru lepas dari dosa itu memerdekakan. Justru itu. Kalau Merdeka dari dosa. iya, ketika Yesus di dalam dunia ini, kehadiran Yesus waktu itu, justru orang ketika bertemu dengan Yesus mendapatkan damai sukacita. Itu bukti bahwa Yesus itu sukacita. Nggak mungkin kamu merasa sukacita bertemu dengan orang yang sedang bete gitu. Iya kan? Orang bete, kamu datangin dia, bukan kamu sukacita. Kamu bisa ikut-ikutan bete dong. Iya. Nah, terbukti di dalam Alkitab ada cerita-cerita mengenai perjalanan Yesus, di mana orang ketemu Yesus itu sukacita. Artinya Yesus itu bersukacita di dalam kehidupan dia yang tidak berdosa itu. Nah, Yesus mau kita itu mencontoh, karena itu bisa terjadi, itu bisa kita lakukan. Gitu.
Tetapi kalau kita masih berpikir secara duniawi, andalan kita itu adalah materi. Ini yang paling bahaya. Ya kan? Kita berpikir dengan banyaknya materi, kita akan bahagia. Ya kan? Maka kita terus mencari kenyamanan. Ya kan? Dipikirnya kalau kita tidak terkontaminasi dengan dosa, kita tidak bisa hidup nyaman. Gitu. Makanya orang sekarang kalau masih mencari kenyamanan saja, itu sangat rentan. Ini kalau misalnya kayak orang yang tadinya dia bukan orang miskin, tapi keuangannya itu yang nggak stabil gitu. Dia pengen mapan gitu, gimana? Jadi kan maksudnya mapan itu kan pengen mencari kenyamanan hidup juga. Apa yang kau ikat di bumi itu terikat di surga. Ya kan? Jadi kalau kamu ikatkan di dalam bumi ini itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, maka hidup juga berkenan kepada Tuhan. Kan kaya itu bukan sesuatu yang dosa. Tetapi ketika engkau kaya, itu membawa engkau kepada hidup yang jauh daripada Tuhan, maka itulah kerugiannya. Hartamu tidak menjadi dosa bagi dirimu, tapi perbuatanmu oleh karena engkau kaya itu yang membuat engkau jadi hidupnya menjauh daripada Tuhan. Tapi orang Kristen boleh punya keinginan merdeka secara finansial. Yang paling utama itu adalah pastikan engkau ada dalam keselamatan Tuhan. Untuk apa engkau mempunyai harta yang banyak, yang berlimpah, tapi jiwamu celaka? Itu kan firman Tuhan, bukan perkataan saya. Ya. Saya mengutip apa yang firman Tuhan katakan seperti itu. Untuk apa engkau memiliki seluruh isi bumi ini, tapi engkau nyawamu atau engkau jiwamu di neraka? Artinya kan Tuhan mau bilang, kamu tidak punya apa-apa lebih baik, tapi engkau selamat, hidup kekal, bahagia, damai sejahtera, sukacita di dalam kerajaan sorga. Itu kan tujuannya. Kalau enggak, buat apa kamu menjadi Kristen hari ini kalau tujuanmu enggak sorga? Kita menjadi Kristen ini kan bukan cuma sekedar agar kita itu diterima di negara ini sebagai orang beragama. Kita ini kan menjadi Kristen karena memang di dalam administrasi negara memang harus ada suatu istilah atau label yang mengklasifikasikan gitu. Oh, ini orang Kristen, ya kan? Oh, ini orang Muslim, orang Islam itu kan, ini Katolik. Tetapi hakikatnya orang Kristen itu tidak mempunyai agama apa-apa. Karena mereka menjadi Kristen karena Yesus. Kenapa menjadi pengikut Yesus? Karena Yesus menawarkan keselamatan itu. Jadi kita ini melakukan hal-hal yang Yesus kehendaki dalam hidup kita. Yesus sendiri tidak membawa agama. Agama apa yang dibawa Yesus? Sejak dulu memang tidak ada agama. Apa agamanya Abraham? Apa agamanya Musa? Mereka hanya mendengarkan perintah Tuhan, perintah Allah Elohim, lalu melakukan. Ya, kalau hari ini kita mengenal ada agama, ya itulah yang dihadirkan oleh manusia. Tapi kita dapat pastikan hari ini Yesus tidak datang untuk mendirikan agama apapun. Dia datang untuk memberi jalan kepada setiap umat manusia agar beroleh keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Ya. Sebenarnya itu. Gitu. Jadi kita perlu merenungkan perilaku hidup kita, ya kan? Apakah sudah betul kita itu hidup dengan yang kita bahas tadi itu, yang penting seimbang, ya kan? Sekali lagi perlu kita ingat, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus, ya kan? Yang mulia, yang berkenan kepada Allah. Artinya seluruh hidupmu. Tuhan tidak mau separuh jiwamu, Tuhan mau seluruh hidupmu. Jadi kalau kamu berpedoman bahwa yang penting seimbang, ingat Tuhan menuntut seluruhnya. Itu aja, ya kan? Begitu. Ya, kayaknya cukup dulu ya ngobrol-ngobrolnya ya. Nanti kalau ada kesempatan lain kita sambung lagi ngobrol-ngobrolnya. Oke, saudara semua yang kebetulan mampir di video ini dan mendengarkan, kiranya obrolan kami ini memberkati saudara semua. Dan jangan lupa, kalau memberkati saudara, saudara juga harus turut memberkati orang lain. Dengan cara apa? Share video ini, ya kan? Orang Kristen kan diminta oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Masa
share aja kita nggak mau, ya kan? Bagaimana kita mau belajar memberkati orang, ya kan? Pak, berarti kan ada orang-orang seperti itu. Saya sebenarnya tidak berharap menjadi viral gitu kan, bukan. Mengerjakan pekerjaan seperti ini boleh dibilang pekerjaan yang tidak populer. Coba bandingkan ketika Deddy Corbuzier upload sebuah video, 1 juta yang nonton. Orang-orang Kristen yang bekerja di ladang Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menjadi YouTuber dengan maksud memberitakan firman Tuhan seperti kita ini, viewernya itu nggak seberapa. Nah, itu mungkin yang dimaksud juga dengan yang kita bahas tadi. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Banyak video pemberitaan firman Tuhan yang beredar, tapi viewernya dikit. Dari dikit itu pun belum tentu semuanya orang yang fokus, yang sungguh-sungguh, ya kan? Ya itulah. Semoga memberkati saudara. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.